Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing Mobo X99 LGA 2011 dengan Intel Xeon L5 2670 F3. Nah, di sini saya menggunakan Mobo ini untuk mikrotik ya. Nah, untuk linknya ada di Shopee, tapi kayaknya sudah habis. Nah, di sini saya menggunakan LAN card kuat gigabit yang PCI X8. Atau yang gigabit yang 4 port tapi PCI X1 ya. Mengapa saya pilih Xeon atau X86 untuk mikrotiknya? Soalnya itu CPU-nya menjanjikan ya. Jadi bandwidth 100 Mbps itu hanya 1% doang. Nah, di sini yang kedeteksi di mikrotik itu CPU-nya count-nya itu 28 count. Nah, di sini sudah ada grafik yang jalan itu 60 sampai 70 80. Nah, itu cuma 0101. Kebanyakan di X86 itu kendalanya di LAN card ya. Jadi aslinya sepengalaman saya itu bukan di LAN card-nya, tapi di OS-nya. Jadi misalkan pakai Mobo yang kalau pakai Mobo yang sekarang itu LAN card atau LAN card-nya itu, nah kalau di OS 6 itu kebanyakan nggak support di drivernya ya. Kebaca, tapi saat dicolok cabut itu langsung nggak kebaca. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu minimal OS 7 yang sudah support LAN card-nya itu ya. Yang enak itu 791 ya, jangan di atasnya. Nah, untuk OS 7 itu ada kendalanya juga di Micmon ya. Jadi Micmonnya jamnya nggak sesuai atau masih jalan saat vouchernya waktu habis. Nah, itu ada filenya, tinggal di fix-kan itu sudah bisa. Nah, di sini tampilan Mobonya. Nah, di sini ada PCI 16 slot, ada 2 ya. Jadi ini untuk VGA. Soalnya Mobo ini tanpa VGA onboard. Jadi beli VGA yang 1 GB atau 2 GB untuk display doang. Nah, di sini ada PCI 1x3. Jadi untuk LAN card-nya itu menggunakan yang PCI 1 aja. Kalau yang 8 itu nanti, nah, yang 16 kan tinggal 1. Nah, ini digunakan untuk yang 8 PCI X8 itu bisa. Tapi kan kalau mau menambahkan SFP LAN, SFP card itu kan pasti PCI-nya PCI X8. Jadi alangkah baiknya itu yang LAN card itu menggunakan yang slot PCI 1. Jadi ada 3 PCI slot 1 bisa digunakan untuk LAN card semua. Nah, yang PCI 16 itunya kan satunya VGA.
Nah yang satunya lagi kan kosong. Nah ini digunakan untuk, nah kalau mau menambahkan SFP card, jadi alangkah baiknya itu LAN cardnya itu di PCI 1 aja. Jadi belinya yang LAN card PCI 1, nanti linknya di bawah ya. Nah ini kan sudah gigabit. Oke, selanjutnya saya mau speed test ya. Ini kan sudah jalan, ada bandwidth 140-an. Nah CPU nya masih 1 ya, jadi nggak usah bingung lagi ya kalau pakai x86. Nah di sini saya menggunakan SSD DOM ya, level 6. Nah saya speed testnya di sini, saya menggunakan di hubnya itu yang nyambung ke PC itu masih 100 ya, belum gigabit. Oke, saya tes dulu ya. Ini ada sudah jalan 90-an. Nah di sini masih 1. Nah speed test. Nah sudah ada bandwidth 80. Nah di sini sudah 170, 180, 186, 182. Nah CPU nya masih 1 ya, 0101. Untuk uploadnya masih sama ya. Saya ulangi, sudah jalan 180, 199, 200. CPU cuma 1212 ya. Untuk voucheran sudah aktif, ada 60-an. CPU nya masih imut ya, jadi sudah nggak usah update lagi ya, kecuali kalau mau ngambil bandwidth nyampe 10G itu update lagi. Nah di sini masih 2, jadi kalau 1G paling ya 10% lah untuk 1 GB. Kalau 2G ya 20-an. Jadi yang 1G itu kayaknya cuma 10-an, 10% ya. Nah oke, itu teman-teman. Nah kendalanya biasanya di x86 itu LAN cardnya ya. Jadi kalau yang OS 6 di sini itu kedeteksi running semua, walaupun LAN kabelannya itu belum pasang, itu langsung kedeteksi. Nah kadang di OS 6 itu saat sudah kepasang, sudah jalan, pas dicabut lalu pasang lagi itu nggak connect. Jadi itu masalahnya bukan di mobunya atau LAN cardnya, masalahnya itu di drivernya ya. Jadi minimal itu OS 7, jadi sudah support itu. Kebanyakan itu di komen-komen atau di komen Facebook atau di grup atau teman-teman lainnya itu kendalanya itu pada komen di LAN cardnya. Jadi gitu ya. Kalau saya itu kendalanya bukan di kalau menurut saya itu kendalanya bukan di LAN cardnya, tapi di OS nya. Jadi si OS itu
mendeteksi LAN card tapi drivernya itu belum ada atau yang lama. Jadi kadang pasang cabut itu atau disconnect itu ya kendalanya kayak gitu. Oke teman-teman, itu ya, mohon maaf ya jika ada kesalahan kata-kata.